Selamat pagi sedulur ISK. Berjumpa kembali bersama kami di kanal Info Seputar Kudus, isknews.com. Hari ini, Jumat 29 Mei 2026, sejumlah kabar utama dari wilayah Kudus dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Lansia di Loram Wetan Jati Kudus menjadi korban perampokan. Polisi sebut telah amankan pelaku. Mbah Rudipah tutup usia. Pelestarian Caping Kalo Kudus hadapi tantangan. Lansia di Loram Wetan Jati Kudus menjadi korban perampokan. Polisi sebut telah amankan pelaku. Seorang perempuan lanjut usia di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, menjadi korban dugaan pencurian dengan kekerasan pada Kamis 28 Mei 2026 dini hari. Korban berinisial M, 73 tahun, mengalami pemukulan dan kehilangan sejumlah perhiasan emas dengan total kerugian sekitar 62 juta rupiah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 2 WIB di rumah korban yang berada di tepi jalan desa. Saat kejadian, korban diketahui tinggal seorang diri di rumahnya. Wakapolres Kudus, Kompol Randy Johan Prasetya mengatakan, pihak kepolisian langsung bergerak melakukan penyelidikan usai menerima laporan dari warga dan keluarga korban. Pagi dini hari tadi, kami bersama tim langsung melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, ujar Randy saat memberikan keterangan kepada wartawan. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga masuk ke dalam rumah korban saat korban sedang tertidur. Pelaku kemudian mendekati korban dan merampas sejumlah perhiasan yang sedang dikenakan korban. Korban merupakan seorang nenek berinisial M, usia sekitar 73 tahun. Pelaku mengambil beberapa perhiasan yang dikenakan korban. Selain kehilangan barang berharga, korban juga sempat mengalami kekerasan fisik. Korban disebut mendapat pukulan di bagian pelipis mata sebelah kanan. Meski demikian, kondisi korban dipastikan tidak mengalami luka serius. Petugas medis dari Polres Kudus telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan penanganan awal. Alhamdulillah, tidak ada luka serius, hanya luka bebam akibat pukulan di bagian pelipis mata kanan dan sudah dilakukan pengobatan. Lanjutnya, polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak keluarga korban untuk pemeriksaan medis lanjutan. Terkait pengungkapan kasus, Randy menyebut pihaknya telah berhasil mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti hasil kejahatan. Namun demikian, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Alhamdulillah, kejadian tersebut bisa kita ungkap bersama barang buktinya. Saat ini kami masih melakukan pendalaman terhadap terduga pelaku di Polres Kudus, katanya. Dari data sementara, barang yang berhasil digasak pelaku berupa 1 kalung emas, 2 gelang, dan 3 cincin yang dikenakan korban saat kejadian. Total kerugian kurang lebih sekitar 62 juta rupiah, pungkasnya. Mbah Rudipah tutup usia. Pelestarian Caping Kalo Kudus hadapi tantangan. Kepergian Mbah Rudipah, perajin caping kalo asal Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, menjadi kehilangan besar bagi pelestarian kerajinan tradisional khas daerah tersebut. Sosok yang dikenal sebagai satu-satunya perajin anyaman caping kalo di Kudus itu meninggal dunia pada Selasa, 26 Mei 2026 malam, setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Mbah Rudipah menghembuskan nafas terakhir di RS Mardi Rahayu sekitar pukul 21.04 WIB. Jenazah kemudian dimakamkan pada Rabu 27 Mei 2026. Prosesi pemakaman turut dihadiri Ketua Dekranasda Kudus Endah Endayani, serta penggiat tari lajur Caping Kalo Astri, yang mewakili Yayasan Karya Bakti Nojorono. Keponakan Mbah Rudipah, Agus Suwarno, menjelaskan bahwa kondisi kesehatan almarhumah mulai menurun sejak Rabu, 21 Mei 2026. Saat itu, Mbah Rudipah mengeluhkan sesak nafas hingga akhirnya dibawa ke Puskesmas Mejobo sebelum dirujuk ke RS Mardi Rahayu karena kondisi tubuhnya semakin lemah. Waktu dibawa ke rumah sakit, kondisinya sudah tidak sadar. Kemudian dirawat di ruang ICU selama sekitar 7 hari, sampai akhirnya meninggal dunia pada Selasa malam, ujar Agus. Selama ini, kata Agus, Mbah Rudipah tinggal bersamanya setelah rumah miliknya dijual.
Meski usia sudah lanjut, almarhumah masih aktif membuat anyaman caping kalau hampir setiap hari. Agus juga membantu menyediakan bahan bambu yang digunakan untuk proses pembuatan kerajinan tersebut. Menurutnya, kemampuan membuat anyaman caping kalau dengan detail dan tekstur halus hanya dimiliki Mbah Rudipah. Mulai dari proses awal hingga bentuk setengah jadi, semuanya dikerjakan sendiri dengan telaten. Sementara itu, rekan kerja Mbah Rudipah, Kamto, mengaku sangat kehilangan sosok perajin senior tersebut. Selama ini dirinya hanya melanjutkan proses finishing hingga menjadi caping kalau utuh, sedangkan bagian anyaman halus sepenuhnya dibuat oleh Mbah Rudipah. Kamto menilai kerajinan caping kalau kini semakin sulit berkembang, karena proses pengerjaannya membutuhkan waktu lama. Untuk membuat satu anyaman halus saja diperlukan waktu sekitar 1 minggu, sehingga banyak generasi muda lebih memilih bekerja di pabrik atau perkantoran. Kamto mengaku, saya jual caping kalau sekitar Rp500.000 per buah, tapi pembelinya tidak setiap hari ada. Kalau dibanding kerja pabrik, tentu penghasilannya lebih pasti. Ia juga mengaku khawatir terhadap keberlangsungan kerajinan caping kalau setelah meninggalnya Mbah Rudipah. Meski sudah ada pelatihan dari perusahaan rokok untuk mencetak perajin baru, hingga kini belum ada yang mampu menghasilkan anyaman serapi karya almarhumah. Mau ngiklan? Hubungi 0852 2670 9999. isknews.com